Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Mardiansyah dari kelas KCE 6. Saya ingin mepresentasikan hasil tugas video pembelajaran saya yang berjudul pengertian mahabbah, gauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian mahabbah. Mahabbah adalah perasaan dan cinta yang lembut berupa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatkan cinta dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada seseorang. Cinta kepada Allah atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah dalam hati atau sunabari, atau cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping khauf atau takut dan raja atau berharap. Tiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Adapun ayat yang mengatakan mahabbah sebagai berikut. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesali perbuatan mereka. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbah. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Yang kelima, tak gentar menghadapi ujian yang dikasih oleh Allah. Adapun cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya satu, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, senantiasa beramal soleh dan meninggalkan larangan Allah. Yang kedua yaitu hakikat takut kepada Allah atau khauf. Takut yang dimaksud adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, takut kepada Allah disebut khauf. Takut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang akan mendatangkan bencana. Dan rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya, yaitu Allah. Adapun ayat Al-Quran yang mengatakan tentang khauf. يا أيها الناس
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Baik teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit tentang hadis mahabbah yang berbunyi Anas bin Malikin radhiyallahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun min kunna fihi wajada halawatal imani man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma wa man ahabba abadan la yuhibbu ilallahi aja wa jalla wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da it's anqadzahu Allahu minha kama yakrahu an yulqa finnar. Artinya, dari Anas radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-segalanya, mencintai seseorang karena Allah, dan enggan untuk kembali kair setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana enggannya kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam kauf. Yang pertama, rasa takut tidak diterimanya taubat. Yang kedua, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh. Yang ketiga, takut akan mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, takut tertipu oleh gemerlap duniawi. Yang kelima, takut terperosok dalam jurang maksiat dan dosa. Baru yang keenam, yaitu takut atas siksa kubur. Yang ketujuh, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah. Yang kedelapan, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat yang banyak dari Allah. Yang kesembilan, takut mendapatkan siksaan di dunia. Dan yang ke-10, takut tidak mendapatkan nikmat surganya Allah. Yang ketiga, raja. Raja adalah, menurut istilah raja, berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti amal lain, maka ia hanya berangan-angan belaka. Adapun kedua ayat ini yang mengatakan tentang roja yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Adapun arti dari kedua ayat tersebut sebagai berikut. Arti ayat yang pertama, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Quran Surat Al-Hijr ayat 55. Arti yang kedua, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Adapun cara menumbuhkan sifat raja. Yang pertama, musahabah atau introspeksi diri atas nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang kedua, mempelajari dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Al-Quran untuk kita. Manfaat sifat roja. Yang pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan dan ujian yang Allah berikan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan video pembelajaran saya yang kemarin yang berjudul Mahabbah, Khauf, Raja, dan Tawakal. Sekarang saya ingin membahas yang tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapat keselamatan dan menghilangkan kemudaratan. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan sesuatu urusan kita kepada Allah dan kebijakan Allah yang mengatur segala-segalanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Adapun ayat yang mengatakan tawakal yang berada di dalam Al-Quran sebagai berikut ini. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Adapun artinya sebagai berikut. Demikianlah kami telah mengutus engkau, wahai Muhammad, kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka ayat Al-Quran kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada selain Dia, hanya kepadanya aku bertakwakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 30.
Manfaat dari tawakal. Yang pertama, tercukupnya semua keperluan. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keperlukan. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada berhenti. Yang kelima, menghargai hasil usaha. Baik teman-teman, saya ada yang kelupaan tentang kauf. Ada sedikit tambahan. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan siksaan di dunia dan tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat kauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan amal soleh. Dengan amal soleh inilah seorang mukmin berharap mendapatkan balasan berupa surganya Allah. Datu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya mencemooh sekecil apapun amal kebaikan, karena ukuran diterima atau tidaknya amal kebaikan adalah keikhlasan dalam hati. Sedangkan yang tahu isi hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Seorang mukmin harus berusaha menghindari api neraka dengan mengamal amal soleh, salah satunya dengan bersedekah dan beribadah kepada Allah. Adapun amal-amal yang harus dilakukan seorang mukmin, sedekah merupakan salah satu amal soleh yang akan menyelamatkan dari api neraka. Sedekah itu dilihat dari tingkat keikhlasannya, bukan banyak sedikitnya nilai ekonomi dari sedekah tersebut. Tidak ada yang tahu melalui kebaikan manakah ridho Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh. Seorang muslim harus memiliki komitmen untuk selalu ikhlas dalam bersedekah, tidak kikir menyedekahkan hartanya hanya besar nilainya, dan tidak lambat untuk bersedekah dengan sesuatu yang kecil nilainya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ridho atas sedekah dari seseorang karena dilandasi oleh rasa takut dan ikhlas, meskipun ia bersedekah dengan separuh biji kurma. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri utama seorang hamba yang taat dan dapat diketahui dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Berbicara dengan lisan merupakan unsur utama dari seluruh interaksi sosial tersebut. Karenanya, lisan harus terjaga dari ucapan kotor yang menyakitkan lawan bicara. Bagi seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan berhati-hati dalam bertutur kata
dan memastikan perkataannya mengandung nilai manfaat dan berguna bagi lawan mengomong. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa syukur pada diri seseorang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi semua kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. Untuk menumbuhkan rasa syukur ini dapat dilakukan dengan selalu menerima kenyataan dengan ikhlas dan melihat sisi positif dari setiap peristiwa hidup. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada diri hambanya yang beriman dan beramal soleh. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjaga pandangan bukan berarti memenjamkan mata atau menundukkan diri kepala ke bawah, tapi mengendalikan hawa nafsu diri kita. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Banyak sekali makanan dan minuman halal yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Atas dasar ini, tentu sangat memprihatinkan kalau ada manusia yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang keenam, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Tangan dan kaki akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Seseorang muslim akan menggunakan keduanya untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai beribadah. Lebih dari itu, mereka akan menjaga muslim lainnya agar tidak terganggu oleh lisan dan tangannya mereka. Sedikit tambahan tentang raja yang kemarin. Ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun bergelinangnya dosa, rasa optimis mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala tetap ada dalam hatinya. Namun perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat ka'uf. Menurut Abu Ali Al-Rawzabarri, antara ka'uf dan raja ini ibarat sayap burung. Jika kedua sempurna, namun jika kurang maka terbangnya juga kurang sempurna. Dan jika salah satu sayap itu hilang, maka burung itu tak akan bisa terbang. Apabila kedua sayapnya hilang, maka tak butuh waktu lama burung itu akan mati. Sifat ka'uf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah ditanya manakah yang lebih utama antara sifat ka'uf dan sifat raja. Beliau balik bertanya, manakah yang lebih nikmat, air ataukah roti? Bagi orang yang kehausan, air lebih tepat. Namun bagi yang sedang kelaparan, roti lebih tepat menurut Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan video pembelajaran saya yang sebelumnya banyak terpotong dari mulai part 1, part 2 hingga saat ini. Saya ingin melanjutkan video pembelajaran saya yang berjudul rangkuman. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sanubari dan merupakan tingkatan cinta dan hakiki. Yang kedua, cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi.
Yang ketiga, rasa takut atau khauf merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan siksaan di dunia, dan takut tidak mendapatkan nikmatnya surga, dan takut tidak masuk ke dalam surga. Yang kelima, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tawakal adalah mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah didahului dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Kesimpulan dari video pembelajaran yang saya bikin untuk penonton adalah marilah kita tingkatkan iman kita dan meninggalkan segala Allah larang, karena Allah lebih tahu perbuatan kalian sendiri, dan pasti semua perbuatan ada yang namanya balasannya di akhirat kelak nanti. Baik, segitu saja video pembelajaran saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang dilebihkan atau dikurangkan, dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang tidak enak didengar, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik seorang hamba ini. Saya Radit Mardiansyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.